Kembali lagi dengan inspirasi harian One Year in Mission. Kita sudah banyak mengenalkan tokoh-tokoh Alkitab, tapi ada satu tokoh favorit saya yang saya mau perkenalkan pada hari ini. Tokoh favorit saya adalah seorang yang bernama Simeon. Jika kita melihat di Lukas 2 ayat 22-45, ada seorang tokoh yang bernama Simeon yang dibisikkan, yang diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mengakhiri umurnya sebelum dia melihat akan seorang juru selamat. Pada suatu hari, janji itu dikabulkan. Beliau bertemu dengan Maria, Yusuf, dan juga seorang anak kecil yang bernama Yesus. Saudara, pada saat itu, teman-teman, pada saat itu Yesus sedang didedikasikan di rumah Tuhan. Dan di mana anak sulung pada genap harinya mereka harus didedikasikan dan dibawa ke rumah Tuhan. Dan pada saat itu juga Simeon melihat dengan tuntunan Roh Kudus, dikatakan Alkitab bahwa pada hari itu juga tuntunan Roh Kudus yang sama yang menuntun Simeon. Pada hari itu adalah Roh Kudus yang sama yang juga membisikkan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Juru Selamat. Dan inilah yang dikatakan Simeon, saudara. Dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Ada dua aspek dalam penungguan janji Tuhan oleh Simeon. Yang pertama adalah panjangnya penungguan tersebut. Saudara, mungkin saja pada waktu itu Simeon menerima janji Tuhan itu pada waktu dia masih muda, tapi Alkitab mengatakan bahwa dia sudah sangat tua pada waktu ini, pada waktu bertemu dengan Juru Selamat ini sudah sangat tua. Dan yang kedua adalah konsistensi dia dalam menunggu akan janji Tuhan tersebut. Kita sebagai umat-umat yang percaya juga sekarang tengah menunggu akan janji Tuhan, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jika Simeon menunggu akan kedatangan Yesus yang pertama kali, kita menunggu atas kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, saya mau ingat bahwa bukan hanya saja saya yang sudah menunggu, opung saya sudah menunggu, opa saya sudah menunggu, bapak saya sudah menunggu. Akan tetapi satu hal yang Alkitab katakan sangat pasti, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah, bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dan Tuhan selalu menepati akan janjinya, saudara-saudara. Dan dengan di akhir umur Simeon, Tuhan menepati janji kepadanya, dan dia menutup umurnya, mempunyai privilege, mempunyai kesempatan istimewa untuk melihat muka Sang Juru Selamat yang sudah dia tunggu-tunggu. Samalah dengan kita, saudara-saudara. Marilah kita setia kepada Tuhan hingga sampai kita melihat muka Juru Selamat kita lagi. Di saat dia datang untuk kedua kalinya, saudara-saudara, bukan hanya surga saja yang kita tunggu, tapi juga menunggu di mana kita bisa melihat muka Juru Selamat yang mati untuk kita. Muka Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah menghapuskan dosa-dosa kita, yang menjadi perantara bagi kita. Inilah penungguan yang terpenting kita di dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk meninggalkan teman-teman sahabat dengan satu ayat yang menunjukkan realisasi atau juga suatu hal yang seorang tokoh Alkitab lain katakan di Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara-saudara, saya mau melihat Yesus Kristus di kedatangan kedua kalinya. Saya mau melihat muka Juru Selamat saya. Apakah Anda mau juga melihat muka Yesus di kedatangan kedua kalinya? Mari kita menunggu dengan setia. Apakah itu sehingga akhir umur kita atau juga hingga dia datang? Mari kita setia kepada Tuhan.